Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Prof. Suseno, SPD, Kader, Dinasim, SEMM, AIFUKA. Beliau adalah konsultan geriatri Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit RSA UGM, RSCIH. Kemudian Bapak Ibu semua, rekan-rekan alumni SMA Negeri 3 Malang, SMP Negeri 3 Malang, dan Bapak Ibu yang lain. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, atau tepatnya tanggal 21, yang alhamdulillah merupakan bulan sholawat, ya, tahun 1446 Hijriah. Hari ini kita ikuti kajian subuh online yang ke-240. Alhamdulillah, ya, setiap minggu kita adakan, hari ini adalah yang ke-240. Acara KSO pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah oleh Bapak Sigit Indroyono, kemudian kajian dengan tema tips sehat di usia emas agar ibadah optimal. Kemudian yang keempat, tanya jawab, yang kelima penutup. Baiklah, mari acara ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Indroyono, yaitu untuk Quran surah Al-Mulk 67 ayat 10 sampai 12. Demikian, mohon kepada Bapak Sigit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzanbihim fasuqul li ashabis sa'ir. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Terjemah surat Al-Mulk ayat 10 sampai 12. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka boleh ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tilawah dan sari tilawah. Semoga yang bacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Amin.
Selanjutnya mari kita ikuti kajian pagi ini dari Bapak Dr. Probo Suseno. Sampai jam berapa? Mohon maaf Pak Dokter. Kira-kira jam 6.15 menit. Kira-kira 6 ya. Kita batas jam 6, 6. 6.15 menit. Oh, 6.15. Itu Lamanya. dengan tanya jawab ya, Dokter. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, tema kali ini seperti yang tadi saya katakan adalah tips sehat di usia emas agar ibadah optimal. Ya, untuk Dr. Probo Suseno, kami silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Apakah sudah tampak Mbak Nana? Sampun Ustaz. Nggih. Saudara-saudaraku seiman yang saya sayangi dari kelompok WA Grup Kajian Subuh Online KSO, yang kali ini adalah kajian yang ke-240. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim sambil tholabul ilmi atau tholabul ilmi sambil silaturahim. Semuanya baik dan benar. Semua berdasarkan hadis Nabi maupun firman Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita semua. Sahabat-sahabat yang saya sayangi yang disayang Allah, manusia yang normal pastilah punya keinginan. Dan keinginan orang yang normal itu memang beragam. Satu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, itu satu ada perubahan keinginan karena menghadapi suatu masalah atau kasunyatan yang mungkin tidak nyocoki hati. Sehingga timbul keinginan-keinginan. Untuk apa? Untuk berubah. Selalu untuk berubah. Dan perubahan itu tentu saja kita ingin berubah seperti yang kita harapkan. Kalau kita melihat makhluk Allah, salah satu makhluk Allah yang jadi guru kita, saya berguru pada makhluk yang bukan manusia, salah satunya. Yaitu saya gambarkan ini pohon pisang. Sampai saya belajar banyak tentang ilmu pisang ini dari berbagai literasi dan beberapa dosen-dosen pakar pisang. Karena saya mengagumi pisang, mengapa? Pisang itu kalau belum berbuah, dibunuh berapa kali pun, ditebang berapa kali, dia akan tumbuh. Saya tebas 10 kali, tumbuh 10 kali. Saya tebas 100 kali, tumbuh 100 kali. Saya tebas 1000 kali, tumbuh 1000 kali. Selama belum berbuah, aku enggak mati. Dan begitu dia sudah berbuah, maka ia menyiapkan kader-kader penerusnya, pelanjutnya. Dan pisang itu berkisar 2 sampai 6. Kadang-kadang dengan teknologi di bidang budidaya pertanian bisa lebih dari itu. Dan pisang sangat banyak manfaatnya, mulai dari akarnya, bonggolnya, gedeboknya, isi gedeboknya, daunnya, kemudian pelepah daunnya, jantung pisangnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Dengan semakin pandai seorang mengelola, maka pohon pisang bisa berdaya luar biasa, bisa untuk pengobatan luka bakar, karena mengandung lapisan lilin yang sangat bagus untuk pengobatan P3K, seperti yang ada di Filipina untuk menangani bakses kombustio atau luka bakar. Pohon pisang mengajarkan kita jangan mati sebelum berbuah. Jangan mati sebelum berbuah. Itulah pelajaran dari pohon pisang yang perlu kita ambil. Dan sebelum kau mati, kamu harus punya penerus-penerus. Apakah? Kalau dalam bahasa pisang kan anak kandungnya ya. Tapi bahasa umum manusia bisa anak kandung, atau anak biologis, atau anak ideologis. Bisa murid-murid kita, mahasiswa kita. Dokter yang kita didik bagi seorang dokter S1, S2, atau S3, dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi yang disayang Allah. Di dalam surat 51, surat Az-Zariyat, ayat ke-21, Allah telah menyampaikan pengumuman.
Pengumuman ini kalau kita lakukan maka sebagai ibadah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kita itu diperintahkan Allah untuk memperhatikan. Siapa yang diperhatikan? Ya diri kita sendiri. Siapa yang dahului? Allah. Berarti kalau memperhatikan diri kita sendiri, ya ibadah dong. Apa sih untungnya? Semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Semua yang dilarang Allah pasti buruk. Semua yang diperintahkan Allah pasti kebutuhan kita. Dan apa yang dilarang Allah dah tantangan harus kita hindari. Allah banyak menyampaikan pengumuman di dalam hadis yang dijalankan oleh Rasulullah sebagai pelaku nyata, penghubung manusia dengan Sang Pencipta, sebagai figur model. Dan di sana Nabi Muhammad sudah menyampaikan, kalau kau pengen jadi orang baik, maka hendaknya kau perhatikan salah satu hal, yaitu tentang din. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka ia faham, faqih din, faham agama. Sekalian yang insya Allah, agama Islam tidak hanya memberikan tuntunan hidup sebagai manusia dengan Sang Penciptanya, hamba atau abid dengan Al-Khaliq, tapi agama Islam mengatur bagaimana agar ia menjadi orang yang sukses. Dan pada dasarnya setiap orang adalah orang yang berpeluang sukses. Semua orang adalah pemenang. Semua yang terlahir di dunia ini adalah orang-orang pemenang yang mengalahkan miliaran spermatozoa yang bisa dilahirkan dalam bentuk bayi, termasuk kita semuanya. Dan Allah mengingatkan kita agar kita selalu memperhatikan diri kita sendiri, bahwa kita terdiri setidaknya 3-4 unsur: bio, psiko, sosial, spiritual. Seseorang yang mementingkan hanya biologisnya saja akan nyesel. Ternyata komponenku tidak hanya biologis. Aku butuh rasa ayem, rasa tenang. Kerinduanku butuh ketemu dengan si dia. Apakah si dia adalah ayahnya, ibunya, kekasihnya, anaknya, turunannya, atau orang yang jadi sohibnya atau kawan kentalnya atau sahabatnya. Atau ketemu bukan itu, tapi dengan makanan yang disukai. Dan sekalian yang insya Allah, mendapatkan apa yang disukai pun belum tentu sebagaimana makanan atau teman. Tapi butuh ketentraman dalam berinteraksi dengan orang lain. Sehingga beberapa pakar menyatakan, kalau kau pengen sukses, setidaknya kamu punya 5H. Bagus dalam 5H-nya tadi. Pertama adalah head. Yang kedua adalah household expenditure. Yang tiga house. Keempat hablum minanas. Yang terakhir adalah hablum minallah. Andai kau memiliki kelima-limanya, kau termasuk orang yang sukses. Demikian pendapat seorang alim ulama. Dan sekali yang insya Allah, salah satu bentuk Allah menyayangi kita, diperintahkan beberapa kegiatan ritual yang ternyata berdampak 4 aspek ini: bio, psikososial, dan spiritual. Nampaknya memang kelihatan perintahnya perintah spiritual, tapi ternyata dampaknya tidak hanya spiritual, tapi juga aspek sosial, psikologikal, dan biologikal. Sehingga kalau kita lihat hampir semua perintah Allah itu berlalu dampaknya pada pematangan 4 hal ini di seluruh jenjang kehidupan kita masing-masing. Ini gambaran kalau orang diberi Allah umur panjang setelah melewati masa-masa bayi, baduta, balita, anak, remaja, dewasa, matang. Kemudian pada persiapan pralansia, lansia pun dibagi 3 tahapan: lansia awal, tengah, dan lanjut.
akhirnya usai sudah perjalanan kehidupan anak manusia ini. Ini gambaran mobil balap Ferrari. Buatan dari Eropa yang sangat hebat. Mobil ini termasuk mobil langka. Hanya ada 36 di dunia. Harga mobil ini, kata Marcel Masini, ahli mobil Ferrari, mobil ini luar biasa. Mendapatkan nilai termahal di dunia, dilelang dan dimenangkan oleh kolektor mobil dari Jerman namanya David McNeil yang memberikan WeatherTech. Mobil ini dilelang dengan harga dilepas dengan harga diambil oleh David McNeil 973 miliar. 973 miliar. Padahal mobil bekas. Mobil balap keluaran tahun 63. Mobil 63 ini pernah menangkan Tour de France di Le Mans. Saya lahir baru setahun, kemudian lahir mobil ini dikeluarkan dari pabriknya. Harga mobil ini luar biasa, mencengangkan, mobil termahal di dunia ini. 973 miliar, melebihi mobil-mobil Lamborghini atau mobil termahal di Indonesia. Bayangkan kalau diberikan mobil ini, diberikan mobil Ayla atau Daihatsu yang semacamnya Ceria, bisa berapa renteng ya. Dan sekalian ya insya Allah. Mengapa saya menggambarkan mobil ini? Saya ingin mengambilkan gambaran mobil ini mobil kuno. Tetapi berharga mahal. Oleh kolektornya memang mobil ini selain memang mahal tapi luar biasa. Memang tua. Tapi jangan coba kemampuannya. Masih jos. Jos tenan ini ya. Dikender masih banter. Tumpaan enak. Klakson AC nyaman. Ini suatu perlambang analogi. Sebenarnya kita dengan mobil kan harusnya nilainya kan di hadapan Allah tinggi kita ya. Tapi kalau di hadapan manusia kita dijual udah usia maaf ya 62 dijual apa laku segini ya. Kalau orang biasa hanya orang-orang yang pilihan yang harganya mahal bisa menghasilkan miliaran bahkan triliunan. Apakah menghasilkan atau menghabiskan? Yang jelas seseorang itu bisa nilainya lebih mahal mobil. Tapi yang mobil ini kok dibanding mobil biasa, wow, meskipun tua masih produktif, masih bisa beraktivitas dengan nyaman. Ini gambaran yang menarik. Seseorang kalau dirawat dengan baik, owner-nya pun masih bisa berfungsi dengan bagus. Mengapa analoginya mobil? Supaya mudah saja pemahaman. Karena banyakkan orang kan pernah naik mobil dan memiliki mobil. Andai mobil ini kita pakai genjot pagi, siang, sore, malam, nggak pernah berhenti. Berhenti cuma ngisi BBM sama air radiator diisi. Ganti oli, udah. Gimana kira-kira? Dalam waktu 1 tahun? Dipakai terus? Nggak pernah berhenti? Momrot. Cepat selesai nih. Apa yang nggak sempat diservis? Pokoknya ganti oli. Ganti oli isi BBM. Dah. Radiator. Oli gadan, mesin. Dah gitu terus. Pakai terus. Meskipun mobilnya baru. Apapun mereknya. Fortuner. Innova. Atau Ceret. Atau apapun. Ya Allah. Mercy. Dikendar terus. Tahan berapa tahun dia. Kalau nggak diservis loh ya. Pokoknya isi bensin pakai. Isi bensin terus. Pagi siang malam terus. Pakai. Nggak pernah berhenti. 24 jam. Momrot. Rusak. Mogok. Jebol. Belum nanti kena hujan. Pokoknya pakai selama masih bisa. Pakai terus. Remuk nanti. Berapa banyak bodinya rusak. Penyok-penyok. Bahannya. Udah. Nanti bunyi klik gitu ya. Dimudahkan saja. Manusia yang tidak memperhatikan dirinya sendiri. Sebagaimana surat Az-Zariyat 21 tadi. Tidak nggatek nih tubuhnya. Gimana cara kerjanya, gimana optimalisasi dan tentang keawetannya. Maka
bisa terjadi mengalami kemunduran, bahkan mungkin tidak produktif lagi, tidak bisa jalan lagi, bahkan jadi nanti mogok-mogokan, rusak, uang ganti ini ganti ini tuh, ya dibawa ke bengkel, ada yang sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu. Ibaratnya kalau manusia itu ya dibawa ke rumah sakit, di bengkelnya namanya rumah sakit, opname, datang klinik, bengkel cek, betulin ini itu, kencengi ganti ini itu, ya udah, tali kipasnya udah gitu, ke poliklinik ya, ibaratnya ke bengkel ya. Nanti kalau perlu opname, rumah sakit, udah, terus apanya, karburatornya, paru-parunya ini, ya jantungnya, mesinnya, udah mulai boros ini, aduh boros di karburatornya dan sebagainya. Jadi kalian yang insya Allah, ini penggambaran yang simpel atau sederhana. Padahal tubuh manusia itu sebagai kendaraan dari roh, dari jiwa, akal, berbagai macam cita-cita untuk melaksanakan aktivitas yang diimpikan, dicita-citakan. Dan kita lihat, kalau mobil ini bagus banget, kencang, gasnya peka, jreng, tapi remnya dol, yang terjadi apa? Mobil bagus, bisa bawa penumpang banyak, kencang larinya, tapi remnya blong. Kira-kira gimana? Cepat selesai mobil ini. Plus penumpang-penumpangnya selesai. Meninggal dunia. Penumpang-penumpangnya itu. Nah, ini analogi yang sederhana. Mobil akan dianggap masalah berat. Seandainya, kalau hanya klakson mati itu belum masalah berat. Bisa ganti teriak-teriak asal jalan pelan-pelan. Tapi kalau remnya blong, udah ini masalah berat yang pasti akan mengancam dirinya dan orang lain atau kendaraan lain, pengendara lain. Dan sekalian, ternyata di dunia ini banyak orang hancur gara-gara remnya itu blong. Sehingga ya karena remnya blong tuh ya terus apa yang dicita-citakan ya dikejar, apapun mimpinya tak wujud no secepat-cepatnya. Bal kedua bal orang halal ya diuntal di dalam bahasa pewayangan ini. Dan sekalian insya Allah, jadi nanti dia akan menghadapi terantuk beberapa masalah baik bio, psikososial maupun spiritual. Yang dikejar sugih, K. Dia dikejar P, pintar. Yang dikejar S, sehat. Yang dikejar T, terkenal. Apakah menjamin bahagia? Tidak menjamin. Ada orang pintar, kaya, tapi dia merasa nggak terkenal. Dia sedih, gelisah. Apalagi dia sakit-sakitan. Dah, pastilah. Maka dibutuhkan SPKT level 2, yaitu soleh atau solihah. Kemudian pengetahuan agamanya cukup. Keluarganya samara dan dia memiliki peringkat atau pangkat yang cukup tinggi, yang diimani, yang dasar iman, akhlak. Maka dia akan menghasilkan B dan B, yaitu bahagia dan berguna. Sebagaimana Nabi Muhammad menyatakan, khairunas anfahum linnas. Lebih baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi juga menyatakan, tubali mantola umur wa hasunah maluhu. Beruntunglah orang yang panjang umur dan bagus amalnya. Jadi saudara sekalian yang saya Allah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, dari KSO pertemuan yang ke-240 ini, insya Allah andai kita melengkapi diri dengan berbagai macam pelatihan Allah berikan, maka insya Allah kita akan bahagia, berguna, menjadi manusia yang bernilai tinggi. Nabi mengatakan, innallaha la yanduru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanduru illa qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai pada rupamu dan hartamu, tapi Allah menilai pada hatimu dan amal-amalmu. Jadi dinilai Allah adalah hati dan amal. Dan sekalian yang insya Allah, untuk menjadi orang yang paling beruntung di zakat ini, nah Bapak berikan pengumuman. Siapa kalau yang paling beruntung? Mantola. Khairu mantola umurhu wa hasunah amaluhu. Itu orang yang paling panjang umur dan paling bagus amalnya. Jadi saudara sekalian,
Dikatakan orang paling sukses berhasil kaya adalah orang yang paling beruntung. Panjang umur, bagus aman. Kalau begitu kalau panjang umur pasti melatih fase-fase umur. Ya, maka oleh para pakar di bidang pendidikan, psikologi, antropologi, menyampaikan bahwa ada usia emas dalam rentang hidup manusia itu ada 4 usia emas. Sudah kan bisa lihat referensinya itu dari WHO, NIH dan sebagainya. Jadi usia emas yang pertama adalah usia emas awal 0 sampai 5 tahun. Begitu lahir, ya sampai 5 tahun adalah fase emas pertama. Di situ terjadi tumbuh kembang yang sangat pesat. Terutama organ-organ untuk kognitif kecerdasan. Kemudian yang kedua, usia emas produktif, yaitu usia 20 sampai 40 tahun. Dewasa muda hingga paruh baya. Paruh baya itu para ahli di bidang kesehatan dunia ini dikatakan 45 sampai 59. 45 sampai 59. Paruh baya. Dan usia emas yang ketiga, usia persiapan lansia. Masih paruh baya bukan nih? Di usia dewasa muda, lanjut ke paruh baya, 40 sampai 60. Beberapa referensi tadi katakan 45 sampai 59. Dan usia emas yang sejatinya usia emas, golden years yang asli adalah 60 tahun ke atas. Beberapa pakar di bidang di WHO, di World Organization, membagi 60 sampai 70, 70 sampai 80, 90, 90 sampai ke atas ada usia yang old, tua yang sejatinya tua junior 60, 70, 70 sampai 90, 89 itu usia menengah, dan yang sebelum ke atas adalah usia. Nah, pada usia ini biasanya sudah ada masalah baik bio, psiko, sosial. Dan masalah ini padahal di usia ini pengennya usia emas. Mungkin di antara kita kebanyakan usia emas yang keempat ya, 60 tahun ke atas. Pengennya itu kalau bisa ya di satu sehat. Kalau nggak sehat ya minimal kuat, bahagia, berguna, berharga. Nah, padahal di usia ini sudah dirubung masalah. Sehingga para pakar mengajarkan untuk mengelola usia emas, terutama usia emas usia emas yang ketiga dan keempat, usia 40 sampai 60 ke atas, hendaknya waspada. Kalau enggak, di usia tua atau emas keempat ini mengalami bagaimana kekecewaan, tidak tercapai, tidak kegayuh apa yang diinginkan, dimimpikan, dicita-citakan. Dan sekalian yang dinya Allah. Nah, yang perlu dikelola itu setidaknya 5 hal. Dikelola dengan baik. Karena kebanyakan usia emas keempat, 60 tahun ke atas itu udah punya problemnya. Punya penyakit kronis, apakah hipertensi, diabetes, mungkin pernah alumni stroke, alumni jantung, persendian, apakah lutut, pergelangan kaki, pinggang, tengkuk, pengkeroposan tulang, jepitan saraf di tulang belakangnya, NP, empedunya, asam uratnya, kolesterolnya, triglyceridnya, telinganya, matanya, kulitnya, alat kelaminnya, payudaranya, dan lain sebagainya. Apa gangguan yang bersifat serius seperti kanker pada darahnya, sumsum tulangnya, atau kesan fisik yang simpel-simpel, lututnya, matanya, sehingga sahabat-sahabat yang saya sayangi, di usia emas seusia kita ini 60 tahun ke atas, kita harus cerdik mengelola 5 hal ini. Bagaimana mengelola penyakit kronis yang sudah nempel pada kita? Istilahnya penyandang, dulu nggak punya tuh, disandangi Allah. Template ini kok template ini oke mentok yo.
Bahkan 73%. Lansia itu tempean itu 73%, itu 3 penyakit ke atas. Dari 73 tadi, yang 38% ada 4 penyakit ke atas. Sedangkan sisanya yang 35 adalah 3 penyakit. Jadi, Pak, saya penyakitnya sedikit berapa? 2. Oh, itu 15%. Cuma 1 saya. Oh, 12%. Yang nggak punya penyakit kecil banget. Cepat-cepat saya sayangi. Maka kita harus pandai-pandai mengelola penyakit kronis dengan dana seadanya atau dana yang kita ambil dari sebagian pendapatan kita sehingga dana pensiun atau asuransi. Kemudian sisa-sisa kesehatan fisik kita jaga, mental dan emosi harus stabil, spiritual dan di bidang kesehatan hidup, di bidang sosial ekonomi harus cukup. Meskipun tidak terlalu hebat. Yang penting cukup mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan taati di bidang spiritual agar tidak hanya fisik saja yang kita ujo, tapi menumbuhkan spiritual kita. Dan yang penting bagaimana dia bisa mandiri. Mandiri. Termasuk merawat kalau ada masalah sedikit-sedikit. Jadi ada baiknya ada pelatihan. Dan saya sudah mengadakan berkali-kali sejak 95 mengadakan pelatihan di mana merawat diri sendiri. Ada beberapa penyakit sederhana. Dan itu kalau dilatih lumayan ya, bisa menjadi penghematan dana dan mengurangi kecemasan. Termasuk apa gejala penyakit yang berbahaya yang perlu kita waspadai. Ada 23 gejala penyakit berbahaya. Sehingga tahu gejala itu bisa segera untuk mendapatkan pertolongan agar tidak menyebabkan kematian atau kecacatan. Dan ini kami sudah ada pelatihan berkali-kali. Peminatnya cukup banyak. Kenapa? Memang manfaat. Apa saya sayangi? Jadi secara ringkas, kalau seorang punya kepinginan, penghalang yang akan mungkin dihadapi kita ini sebagai pribadi atau kita sebagai kelompok. Mungkin saya nggak ada masalah, tapi bojoku loh, anakku loh, mantuku, besanku, kakakku, adikku, iparku. Ya Allah, atau wong tuaku yang masih punya ini. Ya Allah, penghalang orang pengen bahagia. Karena orang pengen bahagia kalau mendapat apa yang diinginkan, menikmati yang dimiliki di bidang 4 aspek biopsikososial spiritual. Itu penghalangnya setidaknya ada 1 dari 2 atau 3 atau 4 ini. Ya. Apa itu? 1 penghalang yang membuat gagalnya cita-cita di bidang kita masing itu sakit. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita. Anak kita hebat yang kita bangga-banggakan. Kalau kita sakit, apalah artinya? Atau mereka yang kita banggakan sakit, apalagi? Tumpuan ekonomi suami atau istri, atau warisan dari orang tua. Itu sakit, dana beralih dari tabungan, deposit, atau invest emas dijual untuk membiayai. Apalagi tidak di dalam jaminan asuransi. Pengen cepat, maka harus terpaksa dikeluarkan tabungan yang kita kelola, yang kita kumpulkan sejak muda dulu. Bisa ludes dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sahabat saya seorang pimpinan kepala daerah, orang nomor 1, dirawat 3 bulan, habis 4M. Habislah dia. 4M itu bukan cuma sedikit. 2, pengalaman manusia gagal baca itu adalah miskin. Miskin ini penghalang. Sehingga saya sependapat dengan narasumber sebelumnya. Ya saya tidak ikut waktu itu, tapi saya melihat layarnya tadi di bagian awal. Bagaimana tentang ekonomi kita supaya tidak miskin. Saya terpaksa dengan senang hati belajar sejak 98 saya diminta bicara di Yakum. Terus Yakum minta saya bicara ngurus pusat di Yogyakarta bagaimana supaya tidak miskin di usia tua. Akibat itu saya akhirnya belajar ambil S1 ekonomi, S2 saya ekonomi, dan S3 saya head ekonomi. Agar nggak miskin di usia tua. Karena memang sakit itu bisa memiskinkan dalam tempo yang sangat singkat. Mengapa miskin? Di tayangan YouTube saya menayangkan baru 4 sesi. Seharusnya dari 12 judul yang kita kupas.
Sahabat-sahabat bisa melihat di YouTube di Air dan di sana meskipun nggak selesai, tapi ada paparan yang saya singgung-singgung merata. Meskipun nggak selesai, lumayan untuk memberikan arah setidaknya. Berpikir kita mungkin ada yang menambahkan boleh. Karena waktu itu memang belum selesai, baru 4 tayangan dari 12 tayangan yang direncanakan. Yang ketiga adalah miskin ada miskin mutlak dan isi atau absolut dan miskin relatif. Yang ketiga adalah ketidaktahuan atau kebodohan. Seseorang bisa gagal bahagia gara-gara pasangannya bodoh. Waktu muda masih cakep, pinter, cantik, ganteng. Pada toko bodoh dan jamak tuh, ngono gak iso. Ya ternyata mengalami demensia, ada yang nggak tahan, istrinya nggak tahan, suaminya tahan ya. Mungkin tinggal atau bayar orang untuk ngopeni pasangannya, dan dia mungkin ngelencer, senang-senang dewi karo wong liya. Nek dia nggak punya agama yang bagus. Pada dengan ngawurnya ngelencer tadi, tidak ngopeni pasangannya, itu dianggap bodoh berkeluarga. Nanti akan menyesal sendiri karena meninggalkan lagi suaminya gitu. Kita tahu bahwa makhluk yang seandainya disembah selain Allah siapa? Suamimu. Sekali yang saya hormati, faktanya banyak janda-janda hidup yang laki-laki habis duluan. Dan yang keempat, nafsu yang tidak terkendali. Inilah penghalang hancurnya manusia. Nafsu yang tidak terkendali, termasuk dalam makan. Dan kalau kita kupas nafsu tidak terkendali, luar biasa nih. Ilmunya kajiannya sangat panjang, harus melambungkan beberapa kajian dari Ihya Ulumuddin ya, dalam kitabnya. Dan kita akan loncat kembali ke bahasan awal. Jadi seseorang akan gagal bahagia kalau sakit. Pertanyaan mengapa sakit? Tahun 2014 saya menyusun supaya mudah diingat-ingat. Karena kita berdasarkan ada edukator di kesehatan masyarakat. Agar kita mudah ingat mengapa sakit, menyebab sakit itu karena badi pamit, supaya mudah diingat aja. Bawaan, D deviasi, D degeneratif. Sehingga kalau kita ada penyakit tolong ditelusuri 4 inti rumus badi, AMIT. Apa kekurangan bahan tertentu? Oh ya, kakinya bengkok. Oh, seprosater O, X. Oh, itu pasti kekurangan kalsium dan vitamin D itu. Sehingga tulangnya rapuh, kropos, berubah. Oh, dia degeneratif. Oh, jadi pelupa ya. Oh, pelupa. Perutnya kendor, gatal, kering. Ngunyah nggak enak. Kalau masakan jadi asin. Oh, degeneratif. Pencecapnya tas. Jadi kita bisa memaklumi mengapa dia sakit, punya masalah. Oh, ternyata proses degeneratif. Aus. Dan lain sebagainya. Sahabat saya sayangi. Dan yang ketiga, mengapa sakit? Karena pikiran atau perasaan. Psikosomatik. Seseorang bisa sakit gara-gara ada gangguan yang merecoki pikirannya, perasaannya. Mungkin suaminya, istrinya, anaknya, menantunya, anak buahnya, bapak buahnya, ibu buahnya, teman-temannya, atasannya, pimpinan negaranya yang tidak nyocoki hati, bikin ya Allah pusing, tensi naik, asam lambung mengucur, rematik, psoriasis, tombe, boyok pegel, dicek ada penyakitnya, dicek. Ternyata mikir utang, mikir butuh, mikir bujuk, mikir anak, ya Allah. Dan seorang sakit bisa kena autoimun disease, kepanglingan sistem kekebalan tubuh. Atau gangguan metabolik seperti kolesterol, asam urat, gula darah. Atau sakit gara-gara infeksi. Infeksi apa? Bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Ataukah sakit gara-gara iatrogenesis, efek samping pengobatan. Dan mengapa seorang sakit bisa kena istirahatnya kurang. Atau yang terakhir T, mengapa sakit karena trauma. Terbentur, terseret, tersiram, tabrak, tersetrum, dan lain sebagainya. Dan T yang berikutnya adalah karena tumor, jinak tumor, kena atau kanker. Dan terakhir, mengapa seorang sakit karena tak dipakai yang seharusnya. Sebab yang saya sayangi, inilah beberapa kendala. Seseorang bisa sakit karena hal ini. Nah, kemudian yang perlu kita waspadai tentang beberapa penyakit-penyakit atau nikmat-nikmat Allah yang dikurangi dari diri kita. Ya Allah, yaitu apa? Tubuh kita. Tubuh yang kita cinta.
suami, istri, ayah, ibu, anak. Bagi anak tunggal, anak sakit satu-satunya. Atau kita sebagai anak tunggal. Ya Allah, orang yang kita cinta dan mencintai kita sakit. Gak bisa apa-apa, immobility. Apa di tempat tidur mandi dimandiin. Baju dibajuin. Ya Allah, ya Rabb. Jadi ini masalah. Kemudian gampang jatuh. Gak bisa mengendalikan berak kencing. Kecerdasan boleh berkurang. Sakit infeksi. Kesembelit. Salah gizi. Kelebihan gizi atau kekurangan gizi. Efisien pengobatan. Gangguan tidur. Sistem kekebalan tubuh yang menurun. Kemiskinan. Kesepian terkucil. Atau menurunnya kemampuan penglihatan, pendengaran, pencecap, berkomunikasi, ketentangan tubuh, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, impotensi. Dan sekalian yang insya Allah, yang saya hormati. Jadi, kita ini akan bertahap dikurangi kenikmatan hidup kita. Di dalam apa? Udah ada SK-nya di dalam surat Yasin. Surat 36 ayat ke-68. Di sana Allah memberikan pengumuman. Wa man nu'amirhu nunakisu fi khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, aku akan kembalikan ia sebagaimana awal kejadiannya. Apakah kamu nggak berpikir? Jadi kita akan diambil pelan-pelan kemampuan kita, kecerdasan kita, kekuatan tubuh kita bangga-banggakan. Kita dikurangi dikit-dikit. Makan tidak enak, tidur nggak nyenyak. Berarti yang kita cintai, suami, istri, ayah, ibu, tubuh kita yang kita bangga-banggakan, otot, metekol, sekarang limpruk. Banyak loh contoh-contoh. Orang yang juara bangun babel yang ratus kilo tuanya merangkak. Tulang belakangnya udah rusak. Sarafnya kejepit. Dah. Akhirnya apa yang dibanggakan? Fisik. Fisik itu akhirnya rusak. Sebagai Nabi Muhammad bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru, tidak melihat, tidak ngeker. Ilah pada suarikum, amalikum, rupamu, cantikmu, bodimu, montokmu, semokmu, gototmu, metekolmu, wa amwalikum, dan okai bondomu. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat pada hatimu dan amalmu. Jadi Allah melihat pada hati dan amal, bukan rupa dan bondo. Kadang-kadang kita kalau ketemu lansia itu, saya itu sehat karena olahraga. Saya sehat karena saya itu makan sayur. Oh, yang olahraga mati di lapangan banyak kok. Angkat sayur sembelit ya banyak. Umur panjang itu bukan prestasi. Umur panjang itu anugerah Allah. Tentang isian hidup itu yang prestasi. Ya, pilihan. Memilih isian hidup itu yang pilihan. Tapi kalau umur panjang itu bukan prestasi. Itu anugerah Allah. Dijaga sehat, matinya ketabrak mobil ada, banyak. Baru penerbangan pesawatnya meledak, selesai. Tenggelam kapalnya, selesai. Padahal dia nggak punya penyakit sampai 100 tahun. Jadi umur panjang itu bukan prestasi, anugerah Allah yang tidak boleh dibangga-banggakan. Disyukuri yes, sombong no. Umur panjang, tok, tapi stroke bisu lumpuh. Nggak nyaman dong. Saya merawat orang yang hebat, anaknya hebat-hebat, profesor doktor, penantunya profesor doktor, dapat penghargaan di WHO. Tapi orang tuanya sakit, ya sedih. Kepandaian dia minta tolong orang lain di bidang ilmu lansia. Ya saya merawatnya. Sudah stroke 12 tahun, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa duduk, nggak bisa ngomong. 12 tahun bukan waktu yang pendek. Hanya tidur doang. Ya Allah, ya Rabb. Untungnya anaknya itu kompak. Kemudian dia membayar caregiver. Kemudian rutin setiap bulan meminta dokter memantau. Pengen tetap ketungguan ibu meskipun tidak bisa apa. Uang nggak penting. Apalah artinya uang? Dulu ibunya kita Mbak ke posyandu ngontrolkan setiap bulan. Saatnya dia membalas. Setiap bulan mendatangkan dokter terbaik. Bukan yang termurah. Tapi yang terbaik. Akan mendapatkan yang terbaik di sisa umurnya. Menyadarkan arti kehidupan. Dan sekalian insya Allah. Pertanyaan kita, apa yang kita lakukan agar di usia emas kita tetap produktif beramal. Ini lagu yang sederhana yang saya pakai untuk S3 saya. Saya ngubah syairnya. Saya susun tahun 2009, tapi saya pakai penelitian S3 saya tahun 2014. Lagu ini sederhana banget, tak ubah syairnya supaya mudah dan cocok untuk kekinian. Burung kakak tua, saya ubah syairnya dengan
Dan lagu ini sudah di Jogja sudah cukup viral ya, hampir semua aktivis lansia sudah hafal lagu ini. Ya. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima. Kontrol rutin yuk vaksin kita, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Ini untuk kita sendiri dan untuk kita orang-orang yang kita sayang, kita hormati, kita kasih. Kalau masih punya orang tua, bapak ibunya, dibuliknya, adiknya ayah, adiknya ibu, kakaknya ayah, ibu. Ya Allah. Pasangan kita, diri kita sendiri, anak-anak kita sayang. Maka tidak sedikit orang tua yang sangat menyayanginya jika anaknya divaksinasi. Padahal vaksinnya mahal loh. Vaksin untuk pneumonia sebagai pembunuh tertinggi di masyarakat Indonesia. Itu sekali vaksin yang selama hidup 1.400.000. Kalau yang PPSV yang berefek cuma 5 tahun, ya 900. Itu pneumonia, belum vaksin yang lainnya. Itu dari yuk vaksin kita. Jadi untuk seusia kita, bagi Bapak Ibu sekalian, mas-mas mbak-mbak yang usianya 60 tahun ke atas punya penyakit, misalnya diabetes ya, diabetes, penyakit kronis paru-paru, hipertensi, ya gangguan ginjal, belum cuci darah, divaksin saja. Karena vaksin yang menyebabkan kematian tertinggi pneumonia. Pakai yang, kalau mas-mas mbak-mbak rasanya kok isi suwe ya, uripe ya pakai yang vaksin yang selama hidup. Misalnya Prevnar, saya pakai yang selama hidup. Ya nggak tahu saya diberi Allah umur berapa, kalau masih hidup sampai 90 tahun, cukup lebih dari itu, 100 tahun otaknya encer, ya vaksinasi. Karena kalau seorang kena infeksi itu, saya mengalami namanya acute convergence state ya. Seperti orang demensia, padahal demensia baru seminggu ini. Nah itu ditangani bisa pulih lagi. Itu hanya demensia yang reversible. Karena ada infeksi ditangani bisa baik lagi. Termasuk vaksin yang ditakuti, penyakit yang ditakuti adalah cacar api atau varicella. Kalau orang nggak kena itu memang ya guguyu ya, gitu aja kok repot-repot. Yo nek pasaman apes kena, wes bagi kena matanya, gangguan matanya, neuritis pada mata, ya udah nggak bisa lihat. Kalau udah gitu nyesal ya. Vaksinnya memang 2,5 juta, harus divaksin 2 kali. Jaraknya 1 sampai 6 bulan. Ya Allah ya Rob. Ya kalau kita tahu waktu ilmu ini vaksin baru ada sekitar 6 tahun, memang baru aja 6 tahun. Tapi alhamdulillah saya belum divaksin sih. Tapi juga mau vaksin ini rencana. Dan kita pakai dana sebagai pembimbing haji umrah. Sekalian ya Allah. Kemudian ini ada 11 ya. Saya tidak akan kupas semuanya, begitu bisa diskusi nanti. Ini resepnya, dan resep yang lain bisa pakai ini, yang pakai senang kembang Jawa nih. Materi saya pakai untuk melatih ribuan guru-guru TK dan RA, ya, playgroup maupun TK, PAUD ya. Ini lagu sederhana, lagu Jawa. Tadi lagu Burung Gak Katua, lagu Lihat Maluku, ini tembang Jawa namanya Asmarondono. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Ini bisa dipakai atau pakai yang ini juga boleh, pakai tepuk lansia sehat. Ini penelitian kami tahun 2014 sampai penelitian, tapi nyusunnya kami dan istri saya 2010 ya, tapi pakai penelitian S3 saya ini. Pakai tepuk dan 2 lagu ya. Jadi tepuk lansia sehat kami, plak lansia sehat, plak meski tua, plak bersemangat, plak makan minum, plak bergizi, plak olahraga, plak tiap hari, plak istirahat, plak adaptasi, plak beribadah, plak punya hobi, plak tak dokter, plak imunisasi, plak sehat, tangannya gitu, takwa, manfaat, mandiri. Yes, ini tahun 2000. Kalau ini udah kami latih se-DIY sejak kami bikin tahun 2010 sampai sekarang. Sekalian yang saya Allah, saya tidak akan bisa menyampaikan secara panjang karena dari topik-topik tadi kalau dikupas ini bisa 8 jam. Kalau kami memberikan pembekalan para pensiun di beberapa kota-kota di Makassar, di Batam, di Kalimantan, di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, ya, memberi materi ini 8 jam ya, mendalam ya.
Ya nggak mungkin saya paparkan di tempat yang pendek ini, termasuk mari kita syukuri waktu yang tersisa, yaitu puasa Ramadan yang akan sebentar lagi kita sama bersama. Moga-moga kita bisa tunaikan puasa wajib kita dengan sebaik mungkin. Bagi yang wajib-wajib belum diselesaikan, mari kita selesaikan puasa kodok, puasa nadar, puasa kifarat, mari kita selesaikan sebagaimana Nabi bersabda. Dan jangan sampai kita melakukan puasa haram, ya. Melakukan pokoknya dapat pahala, dapat dosa. Dan mari kita lakukan puasa sunnah dan jangan melakukan puasa makruh. Ini kata Profesor Dr. Miftah Farid, ya, pengurus MI Jawa Barat dan merupakan guru dosen agama Islam di ITB, IPB, dan UNPAD. Dan kalau kita puasa dan benar, insya Allah dapat manfaat ini. Saya tidak akan panjang. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi saja. Dan jelas kalau orang berpuasa, maaf, beramaliyah Ramadan. Ramadan tidak hanya puasa, ya. Itu mengerjakan PUASA, maka dapat bonus, yaitu PUASA. Padahal bonusnya hanya melakukan hanya aspek P1 saja. Puasa terendah, puasa puasa perut, dan puasa bawah perut saja dapat bonus PUASA. Bagi puasa yang level di atasnya, puasa khos atau khusus, apalagi puasa yang super khusus atau kewas, maka dia manfaat bio, psikososial, spiritual. Inilah dampak psikososial dan spiritual yang mungkin akan dikupas oleh pembicara lain di waktu yang berbeda. Dan jelas kalau orang berpuasa dan benar akan dapat keuntungan dari psikologi sosial apa spiritual, yaitu emosi lebih stabil, meningkatkan internal control, dan kalau aspek spiritualnya adalah istilahnya apa ya, membuat kita istiqomah dan kebaikan dan ihsan dalam hidup, ada kontrol dari diri kita, dari malaikat yang mengasihi kita, sehingga dia lalu bertampil ihsan. Selain iman, dia muslim tapi juga ihsan, seolah-olah Allah melihat dia atau dia melihat Allah. Dan lebih tahan terhadap stres. La tahzan, ya. La khafun alaihim walahum yahzanu. Jadi kita jadi orang yang tahan stres, tahan cemas. Dan jadi bagi para alumni kentir dan kutluk dan gendeng, ilmu mencegah kumatnya ini perlu dilakukan, yaitu dengan mencegah 3 eng. Kata seorang guru saya, yaitu ojo ngalamun. Ngalamun itu panjang angan-angan, mungkin sudah dikupas oleh pembicara terdahulu. Panjang angan-angan itu berbahaya sekali. Yang kedua, ojo ngampet masalah. Pada masalah, haruskah kau lubangi, kau buat ventilasi, katarsis. Dan dari ilmu psikologi, mungkin mas-mas mbak ada yang psikolog, ya dengan defense mechanism semacam substitusi, bukan proyeksi ekstern, ya. Ya, kebanyakan dan proyeksi ekstern sama rasionalisasi, ya. Kemudian yang ketiga, ojo nganggur. Demikian kata Dr. Payet, guru saya di bidang ilmu psikiatri, agar tidak mengalami kekambuhan dari gangguan jiwanya, apakah yang ringan, gendeng, kentir, kuclok, maupun edan, ya, psikosis, ya. Dan supaya kita nggak mengalami itu, maka harus menyibukkan diri dengan berbagai macam cara yang diajukan para leluhur kita, alim ulama kita, guru-guru kita, dengan pembawa ati iku limo perkarane ingkang pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping 3 wong kang soleh kumpulono kaping 4 zikir wengi ingkang suwe kaping 5 petengiro ingkang luwe, dan seterusnya. Sekian saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah dokter, terima kasih. Banyak sekali ilmu yang kita terima pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh beliau. Jika ingin bertanya, kami silahkan. Tapi sebelumnya sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang bertanya, kita lihat di chat dulu ya dokter. Oh iya, saya baca nih. Iya. Ini Mbak Anggi ini yang nulis nih kursusnya. Ya, ini pertama Mbak Anggi menuliskan Allah akan mengulangi sedikit termasuk apa yang kita cintai. Kedua, ini yang kita sendiri termasuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, cinta abadi hanya pada Allah. Pengambilan saya untuk 43 tahun. Oh, baru 43 tahun nih. Usia 43 masih berdebat. Iya. Tapi kayaknya gitu ya. Mungkin sudah terhapus. Iya. Dari Iya, ini masih ada.
Kemudian dari dari Mbak Anggi juga anugerah Allah semati mata itu umur panjang anugerah Allah bukan kata iya. Oh ini catatan notis. Maka silakan ada yang mau bertanya atau ya, menyampaikan pendapat untuk melengkapi. silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bapak Panji Sadeli. Iya, begini Ustaz, saya setuju sekali dengan apa yang diutarakan Ustaz. Saya mohon info aja yang terkait dengan endorfin Ustaz. Oh ya, endorfin. Endorfin itu kalau kita sedikit melakukan kegiatan olahraga Ya, yang terukur dan teratur, tentunya itu akan menambah Ya. dari segi psikososial yang lebih mantap gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz mengenai endorfin Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya monggo pernah- langsung. Ya, saya pernah diberi hadiah oleh pasien saya tentang endorfin yang dari orang Jepang. Ya, dan saya pelakuin sejak tahun 85 mengobati beberapa pasien dengan mengandalkan endorfin, hormon kebahagiaan yang muncul dari hipofisis kita atau pituitari, dan itu bisa dilatih. Dan kami melatih tahun 85 oleh guru saya. Guru saya bukan di UGM malah, dari guru saya dari UI, yaitu wakil rektor namanya Bapak Mufti Abu Yazid yang punya Yayasan Lasih di Yogyakarta ya. Dia mengajari saya secara khusus di Probo, ikut saya. Saya beruntung sekali. Saya diajari beberapa teknik zikir yang untuk menuntun orang-orang yang sakit. Dan dari ilmu itu saya pakai untuk menuntun istri saya waktu melahirkan anak, tidak sakit sama sekali. Sehingga istri saya senyum punya anak 1 sampai 6 kali itu enggak ada sakit. Sakit deh? Enggak. Enak kok lahirkan anak tuh, enak tuh. Oh enak. Oh enak toh. Tanya ngeri. Oh ya ngerti, jangan ngerti caranya ya. Dan saya pakai untuk nonton pasien-pasien saya termasuk adik saya yang melahirkan anak tahun 85. Ya itu saya belum dokter. Dia bisa melahirkan anak dengan lancar tanpa sakit. Padahal tangan masuk di dalam rahim mengambil sisa plasenta. Itu sakit sekali. Tapi karena dengan zikir itu menunjukkan endorfin. Endorfin itu kekuatannya 300 sampai 500 kali lipat dibanding morfin yang dipakai para morfinis. Dan ini bisa dikeluarkan di saat kita senang, hormon bahagia. Tidak hanya morfin yang bisa keluar kalau kita senang, apakah olahraga, apakah bernyanyi, zikir, berpuisi, baca buku, makan, itu muncul endorfin. Dan itu bisa dilatih. Dan melatih endorfin diantaranya dengan tersenyum. Beberapa yang pernah saya bimbing dulu, waktu masih dokternya, Dr. Aisyah Dahlan yang sekarang terkenal itu di Jakarta. Waktu dia ambil dokternya kan di UGM ya. Ya dari Makassar, kemudian di UGM, ternyata pernah saya bimbing. Saya nggak sadar ya. Kadang-kadang diajar muridnya kan jadi orang-orang top-topnya nggak tahu ya. Ya, tapi dia kenal saya, masih ingat. Kemudian memang dengan metode zikir itu memunculkan endorfin. Endorfin itu bisa dilatih dengan tersenyum ya. Pertahankan senyum 7 detik minimal. Nanti akan muncul endorfin letaknya di sini belakang sana, hipofisis ya. Senyum gitu. Itu memendar. Saya senyum itu Mbak Nali lihat saya senyum juga. Nah, itu muncul endorfinnya. Kalau udah muncul endorfin, pegel hilang, lorone hilang. Mikir utang lali kabeh. Jadi muncul bahagia. Dan endorfin itu bisa dilatih dengan sholawat ya Mas Adeli. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu kalau ngaji itu seneng. Dengan apa? Mau ngaji tadi. Kemarin saya ngisi acaranya Adran. Saya bikin model. Ya saya itu kan nyadran ngisinya dan kan baru sedikit. Cuma saya minta pengobatan ya, tak pakai terapi saja. Jadi saya kadang-kadang baca sholawat Jibril itu ya. Dengan nyanyi itu lali utang, lali loro ya. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Dan itu lali itu. Makanya kalau ulama-ulama sepuh ya, kiai-kiai di Jawa Timur itu banyak yang ngaji-ngaji ada sholawatan itu ya lali tenan ya, manjan seneng happy itu, melupakan sakit, melupakan. Makanya banyak orang rindu pengajian cara tradisional apa nyaneng kan orang-orang nyanyi-nyanyi bareng di kalangan modern ya kita pakai tepuk-tepuk karena ada ilmu refleksiologi di dalam telapak tangan. Setuju Mas Sedeli tadi dan kami Ya, jalan. setuju sekali. Setuju sekali. Ya, senyum aja endorfin akan naik. Terima kasih. Sampai Mas Pandi. Ustaz, dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan satu jadi dosen tamu di Fakultas Psikologi Mas untuk psikologi perkembangan untuk ilmu aging psikogeriatrik. Jadi saya 2 tahun yang lalu selama 2 tahun jadi dosen untuk psikologi perkembangan. Monggo silakan yang lain kalau ada.
Ya, mungkin ada satu lagi karena nanti Ustadz mau ada acara yang Ya, berikutnya. melatih ini prapensiun training dan visita pasien Itu grup besar yang Mbak, satu. Monggo silakan kalau yang mau. Mbak Nana itu Pak Bu Murni itu Oh ya, angkatan Bu Murni binti Bu Khaidit Murni, udah monggo ngajar. Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Iya, Ini Mbak saya Murni apa Dek Murni ya? eh, saya saya ada di Jakarta, Dok. Umurnya Umur berapa ini Mbak Murni? umur 61, Dok. Saya udah Oh, adik. ya udah usia pensiun. Jadi topik yang dokter bahas ini rasanya saya banyak berpikir tadi menyimaknya, Dok. Ya masa-masa kerja mungkin waktunya tercurah untuk keluarga, untuk membantu maisah buat keluarga lah. Sekarang di usia-usia begini, yang saya ingin tanyakan sama dokter, waktu saya intens untuk di antaranya juga berusaha menghafal Al-Quran, juz 30 baru nih dok. Yang saya ingin tanyakan di usia segini, saya juga kemarin belajar tahsin, belajar segalanya itu dikatakan kemampuan ibu usia itu nggak mempengaruhi kemampuan, baik itu mengingat, menghafal. Nah itu saya ingin pencerahan dari dokter. Apakah begitu dok? Karena tadi kan ada yang menyusut dari perkembangan usia kita. Ternyata katakan kemampuan menghafal itu juga nggak dilihat usia dalam mempelajari Al-Quran. Begitu dok, tolong diberi pencerahan dok. Jazakallah khair. Saya Mbak Murni. Ini adik kita berarti. Saya 63 nih, Mbak Murni baru 61. Ya, otak kita itu ada kemampuannya mengalami involusi, jadi mengalami defisit, dan itu alami hukum Allah itu, hukum Allah. Karena ada SK-nya surat Yasin tadi. Itu hukum Allah, pasti terjadi. Mengalami penyusutan sehingga kemampuan memori kita terbatas. Tetapi dengan metodologi yang bagus, ingatan kita bisa bagus. Maka di dalam ilmu didaktik metodik, mengajar teknologi pembelajaran, karena ada teknologi pembelajaran ya di bagian IKIP ya di UNJ, teman-teman yang maaf di keguruan masih ada tekniknya ya. Gimana teknik? Kebetulan saya juga nyusun beberapa jadi HKI saya di bidang komunikasi. Saya menyusun namanya 3G and 7G. Yaitu bagaimana teknik supaya mudah mengingat. Itu ada beberapa rumus untuk pelajaran yang bagus, termasuk mentransfer ilmu supaya mudah diingat dengan beberapa metode. Nah, kalau mengajar ngaji, apakah orang yang tua kemampuannya jelas menurun? Cuma orang bisa tetap hafal Al-Quran bisa. Itu Mbak Muni. Beda ya. Bukan dia menurun. Menurun. Bukan tetap, tidak tetap. Tapi menurun, tapi bisa tetap hafal. Gitu. Waktu saya ngisi tahun 89 di Sukorejo, Kendal ya. Di Kendal itu banyak orang hafal Al-Quran ya. Karena terkenal ada Kadilangu dan sebagainya. Beberapa daerah Kendal, Sukorejo itu banyak orang. Kendalnya ya, itu banyak ulama-ulama besar ya. Itu yang menghafal Al-Quran itu banyak. Di sana kita waktu saya mengisi seminar mendongeng, teknik-teknik mendongeng. Untuk para guru-guru ngaji, ada orang tua yang, Pak Dokter, saya ingin menyampaikan kesaksian saya. Apa yang? Saya usia 74 tahun, saya start baru belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Tapi dapat guru yang bagus. Berapa tahun? 4 tahun dihafal 30 juz. Istimewa. 74 tahun mulai 4 tahun hafal 30 juz. Jadi memang bisa Mbak Murni, tapi kemampuannya terbatas. Tapi karena tekniknya bagus, yang ngajar juga pinter, mengesan, dan dia telaten, dia bisa melepaskan semua beban pikirannya. Kita yang nggak pakai Al-Quran, yang pikir utangnya dewe, yang lain beling-beling, bujuni lah kebenaran, tuntutan masyarakat, ya apalagi ada perkara hukum ada ditelusur, ditelisik oleh KPK, udah orang bakal tenang tuh langsung ngaji itu, angel ngaji nih. Ya, tapi kalau dia udah tenang beres ukurannya, urusannya beres, kemudian dia punya hati baik, nggak bisa. Dan kebetulan anak saya juga penghafal Al-Quran. Anak kandung dan menantu saya juga penghafal Al-Quran. Ini menarik ya, ada satu topik yang menarik dari gurunya yang memiliki ribuan santri dan beberapa tempat titik-titik, puluhan tempat penghafal sekolah Al-Qurannya, rumah Qurannya. Itu RKI namanya. Itu ustadznya, pendirinya itu menyatakan gini, anak-anakku hafid Al-Quran tidak harus 30 juz. Tuh, Ustadz, iya tidak 30 juz. Kamu bisa hafid kulhu saja. Hah? Artinya apa? Kita baca benar tahsin Quran, tartil Quran. Allahu ahad. Sampai benar bacaannya, tahu artinya, tahu aplikasinya, itu namanya hafid Quran. Wow. Buktinya apa?
sahabat Nabi ada yang mengapa sahabat Nabi ini setiap ngimami sholat kulhu terus ya, sampai dilaporkan pada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan tuh baca kulhu terus, sholatnya kulhu terus, mengimami kulhu terus, masuk imam kulhu ya. Lapor Nabi, panggil sahabat, apa betul? Iya. Mengapa kau kok gitu? Aku kan contohnya nggak begitu ya, contohnya Nabi kan kayak gitu. Ya ini apa, improvisasi. Saya suka ya Rasulullah, suka dengan kulhu. Ya terus Nabi mengatakan, kamu masuk surga. Nah, jadi akibat itulah. Jadi kalau kita pengen ngaji nggak harus apa di kamu juz. Nanti mas-mas mbak-mbak saya menyarankan teknik menghafal Al-Quran pada lansia itu beda ya. Yaitu caranya ambil tematik. Jadi wong iso ngaji, jadikan Quran itu membisi di hati. Dengan cara tematik, misalnya hafalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Puasa aja dulu. Itu saya dulu dapat dari guru saya, Bapak Air Farudin, Bapak pengurus besar PP Muhammadiyah. Waktu diundang di pesantren Ramadan di kampus Erdika tahun 2002 ya. Kok 2002? Tahun 9, Erdika kedua tahun 83 di masjid, belum ada gelanggang masih Pak UGM, belum ada masjid kampus waktu itu. Pak Air Farudin itu mengajari kita tentang akhlak Rasulullah. Dijawab ini. Aisyah ditanya Rasulullah oleh sahabatnya, ya Aisyah, ya Imatul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Dia membaca surat Al-Minun ayat 1 sampai 11. Kemudian dikupas oleh beliau tuh 2 minggu saya dapat ilmunya. Ya Allah ya Rabb. Nah, tapi saya paham benar penerapan ayat itu dan saya pakai sebagai ngimami dia manapun kalau saya sholat karena dapat ilmu dari beliau. Jadi ini contoh hafidz Quran itu jadi mulai dengan mengabarkan beberapa topik-topik surat penting, ayat penting, dikupas, ditelusur dengan berbagai sumber referensi, baik aspek macam-macam nanti diapakan dan cara mengapakan ditulis di depan meja, kemudian ditiru, ditulis terus, tulis. Maka saya dalam merapi pasien saya yang beberapa profesor yang pikun-pikun itu dengan cara ngandel ke tulisan Al-Quran, jadi menebalkan. Wah itu sekarang itu pengobatan untuk mengobati demensia dan sebagainya. Itu berapa yang praktis-praktis. Mohon maaf ya, mungkin yang terakhir saya harus meluncur ke rumah sakit karena ya semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, mungkin penyampaian saya tidak berkenan di hati. Minta maaf dan contoh-contoh yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin ada baiknya kita foto bersama. Saya pengen, insya Allah saya nanti bulan Maret tanggal 22, 23, 21 saya berangkat ke Jakarta untuk ngisi pengajian. Nggak tahu yang undang saya dari waktu saya ngisi training pesantren lansia itu kemudian diminta untuk di Bekasi untuk ngisi beberapa masjid. Nanti bagi yang daerah sana bisa ketemu mungkin. Kita bisa selama 2 hari diminta. Dan kita mendirikan beberapa model sekolah lansia yang praktis dengan modifikasi sampai sekolah berdurasi sampai 7 tahun belajar persiapan lansia sampai akhir hayatnya. Kira-kira demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara KSO kita pagi ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti KSO hari Kamis tanggal 27 Februari dari Profesor Insinyur Hasanuddin Abidin, MSc PhD, Kelompok Kebumian Geodesi ITB, tema membumikan Al-Quran. Terima kasih kepada Ustadz yang pagi hari ini telah memberikan siraman rohani kepada kami semua. Sangat bermanfaat dan luar biasa Ustadz. Semoga Ustadz tetap sehat. Amin. Sehingga bisa memberikan siraman rohani lagi kepada kita semuanya. Sebelum kita tutup, kami mohon Ustadz Prof. Suseno untuk menutup dengan doa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami persilakan Prof. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, saya hormati, malah kita mendoa sejenak mohon pada Allah Ta'ala. Doa supaya dikabulkan itu ada prosedurnya. Pertama tahmid, kedua sholawat, kemudian baru doa. Ditutup dengan sholawat dan tahmid lagi. Insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan supaya dikabulkan Allah Ta'ala, malah kita mendekat pada Allah Ta'ala dengan beberapa ayat atau surat atau zikir, tapi supaya mudah diingat dan supaya hemat waktu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Alim, Ya Aziz, Ya Ghafar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nastaghfirullah. Alhamdulillah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min jawli ni'matika wa tahamuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jamsakatika. Allahumma inna na'udzubika min jawli ni'matika wa tahamuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jamsakatika. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. Maka Allah menganugerahkan kita semuanya umur Amin. yang panjang, Amin. yang dilengkapi dengan sehat, Amin. manfaat, mandiri, Amin, berkelimpahan. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Hendri. Assalamualaikum. Iya, sama-sama ya. Mohon Dr. Probon. Matur nuwun, Dok. Matur nuwun, Prof. Robon, luar biasa ilmunya. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al